Pada suatu hari, ratusan tahun yang lalu, datanglah seorang ksatria membawa pasukannya untuk membunuh seekor naga. Naga tersebut tinggal di sebuah gunung yang masih menjadi bagian dari kekuasaan wilayah kerajaan. Yang sudah pasti mereka datang untuk melenyapkan satu-satunya penghalang kekuasaan yang hampir menjadi mutlak demi kejayaan dan nama besar. Singkat cerita, mereka sudah berada tepat di sarang naga itu mengerami telur-telurnya. Mereka sudah sangat siap menjadi penantang dan mengadu nyawa. Mereka mungkin terlalu naif dan lupa mengukur diri, sehingga mereka lalai jika lawannya bukanlah seekor burung. Oleh karena itu, pasukan yang berdiri di garis depan hancur begitu saja, dan begitu pun dengan mereka semua. Ratusan tahun kemudian, di negara yang jauh, terdapat dua orang kakak beradik yang sedang membelah kayu. Sang kakak bernama Elodie dan adiknya bernama Floria, anak dari Lord dan Lady Byford, sang ibu tiri. Mereka adalah keluarga dari sebuah kerajaan yang sedang mengalami krisis berkepanjangan. Tak lama kemudian, datanglah pendeta merah yang menjadi utusan untuk memberikan sepucuk surat dari kerajaan Aurea, sebuah kerajaan yang makmur dan jaya. Surat itu berisi tawaran dari Ratu Elizabeth untuk menjodohkan putranya yang bernama Pangeran Henry dengan putri pertama mereka, yakni Elodie. Ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi mereka. Lord Byford meminta Elodie menerima pinangan itu dengan dalih bahwa perjodohan ini adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan rakyat mereka dari krisis. Mengingat kerajaan Aurea adalah kerajaan yang makmur dan kaya raya. Karena Elodie adalah putri kerajaan yang patuh, akhirnya dia setuju dengan perjodohan tersebut. Elodie, what's the matter? Nothing. Singkat cerita, mereka sudah tiba di kerajaan Aurea. Pemandangan yang indah terpampang megah di hadapan mereka. Pemandangan yang jauh berbeda dengan penampilan kerajaan Byford di utara. Tak lama kemudian, Elodie dan keluarga sampailah di depan istana kerajaan. Mereka langsung disambut serta diantar oleh Chamberlain menuju kamar mereka. Sang Chamberlain berpesan bahwa semuanya sudah disiapkan di kamar itu. Elodie hanya tinggal menikmati dan beristirahat saja, sebab esoknya saat fajar tiba, ia akan mengantarkan keluarga Elodie untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Singkat cerita, di tengah waktu senggangnya, Elodie kemudian menyempatkan diri sejenak untuk menikmati pemandangan sekitar di balkon kamarnya. Lalu dia melihat seorang wanita cantik yang juga sedang berdiri di balkon yang lain. Mereka akhirnya saling bertatapan dan saling melempar senyum. Malam pun tiba. Elodie yang cantik kembali menikmati keheningan di tempat yang sama sambil memandang ke arah gunung tertinggi di wilayah kerajaan. Gelapnya malam, lambat laun membuat setitik cahaya api nampak begitu jelas di mata Elodie. Tak lama kemudian, Floria datang menemui Elodie untuk mengajaknya tidur bersama. Malam menggulung tirainya dan fajar pun akhirnya menyingsing. Elodie akhirnya bertemu dengan keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth, Raja Roderick, serta Pangeran Henry. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Your father has understated your beauty. Kemudian, Ratu Elizabeth meminta waktu untuk membahas perjodohan ini secara khusus hanya dengan ayah Elodie. Sementara Pangeran Henry mengajak Elodie jalan-jalan di sekitar kerajaan untuk mengenal lebih dekat. Sebetulnya sampai di sini mulai terlihat sebuah keanehan yang diperlihatkan keluarga kerajaan Aurea. Sebagai pihak yang meminang, ekspresi Pangeran Henry sangatlah datar. Sama sekali tidak terpancar aura kebahagiaan atau rasa ketertarikan seperti pada umumnya. Benci tidak, suka pun tidak. Di saat yang sama, Lord Byford dan Ratu Elizabeth telah menyelesaikan pembicaraan rahasia mereka tentang perjodohan ini. Sang ratu keluar dengan ekspresi penuh kepuasan, namun Lord Byford justru nampak cemas dengan kesepakatan tersebut, sehingga istrinya menanyakan hasil kesepakatan dengan sang ratu.
Kemudian Lord Byford menjawab bahwa pernikahannya tetap berlangsung dan mereka akan menerima mahar emas dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi yang masih menjadi tanda tanya ialah Lord Byford nampak begitu cemas. Kecemasan yang hanya bisa ia pikul dan rasakan, tetapi belum sanggup diceritakan. Cerita kembali kepada Elodie dan Henry. Mereka telah sampai di sebuah bukit dengan pemandangan yang anggun. Elodie lantas bercerita bahwa semalam dia melihat obor api di atas sebuah gunung. Henry lantas menjawab bahwa itu sebuah upacara kuno. Upacara yang sangat penting bagi seluruh kerajaan Aurea yang tujuannya adalah untuk menghormati leluhur. Dalam rangka merayakan pernikahan putranya, Ratu Elizabeth memberikan sentuhan tambahan pada bunga-bunga yang sudah terlihat sempurna. Tidak lama kemudian, Lady Byford datang menghampiri untuk mengakrabkan diri. Dia memuji semua yang ada di situ dengan mengatakan bahwa Ratu Elizabeth mempunyai selera yang bagus. Sebuah pernyataan terlontar yang mengartikan sebuah jarak. Nampak Lady Byford terlalu percaya diri dan lupa diri. Dia pikir adanya perjodohan ini membuat dua keluarga bisa akrab begitu saja dengan mudahnya. Nyatanya, dia harus menelan pil pahit. Ratu Elizabeth merendahkan derajat Lady Byford yang merupakan anak seorang tukang tali. Dia meminta Lady Byford tidak melebih-lebihkan sesuatu yang hanya merupakan transaksi akibat kebutuhan. Singkatnya, kerajaan Byford membutuhkan uang untuk menangani krisis mereka. Dan kerajaan Aurea hanya butuh Elodie, tidak dengan anggota keluarga yang lain. Kata-kata itu sangat mengiris hati Lady Byford. Dia akhirnya mulai paham mengapa suaminya begitu cemas. Good day, Lady Byford. Malam pun akhirnya tiba. Elodie yang sedang mencoba perhiasan bersama Floria dikagetkan oleh ibu tirinya yang tiba-tiba masuk serta berwajah cemas bercampur marah. Dia kemudian berkata bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Firasatnya sebagai seorang ibu mengatakan bahwa orang-orang di kerajaan ini tidak bisa dipercaya. Sikapnya yang bertolak belakang ini jelas membuat Floria menyangka keras, mengingat Lady Byford sangat terpukau saat mereka tiba di kerajaan kemarin. Mereka memanglah bangsawan, tetapi bukan berarti baik. Tidak berselang lama, Lord Byford datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lady Byford meminta Elodie untuk memikirkan ulang perjodohan ini, mumpung masih ada waktu. Tentu saja ayah mereka jadi penasaran dan bertanya, waktu untuk apa? Lalu istrinya menjawab, I hope you know what you're doing. kata-kata itu membuat mereka terdiam, termenung, dan cemas. Terutama Lord Byford, orang yang paling tahu konsekuensi pernikahan ini. Tetapi dia masih bungkam dan menyudahi percakapan malam itu. Good night, my angels. Waktu yang dinanti-nanti akhirnya datang. Elodie sedang dipakaikan gaun pengantin yang indah sambil ditemani Floria. Raut bahagia terukir jelas di wajahnya yang cantik jelita. Elodie telah resmi menjadi istri dari Pangeran Henry. Setelah itu, Elodie dan Henry pergi bersama untuk melakukan upacara kuno di sebuah gunung untuk memberi penghormatan kepada leluhur kerajaan Aurea. Sesampainya di sana, mereka sudah dinanti oleh beberapa orang yang menggunakan topeng kecuali Ratu Elizabeth. Raut Elodie mulai berubah dari bahagia menjadi cemas dan was-was. Ratu Elizabeth lalu menjelaskan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat Aurea dari generasi ke generasi. Dia melanjutkan bahwa Elodie akan bergabung dengan banyak wanita yang telah membantu membangun kerajaan ini. Sambil mengepalkan sebuah koin emas ke tangan Elodie, dia pun menjadi semakin cemas dan curiga. Ratu Elizabeth lanjut menjelaskan mengenai kejadian masa lalu, bahwa saat leluhur Aurea pertama kali menduduki pulau ini, mereka mendapati adanya penghuni lain. Ada makhluk yang tinggal di situ lebih dahulu. Makhluk terakhir dari jenisnya yang menyerang desa karena haus akan darah. Sang raja kemudian mengumpulkan para prajurit untuk balas dendam. Namun sayangnya mereka kalah. Makhluk itu lalu memberikan sebuah tawaran, yaitu ia rela berbagi pulau ini
asalkan raja mengorbankan ketiga putrinya. Di mata sang raja, tawaran itu lebih nampak seperti sebuah siksaan. Namun ia tetap menerimanya karena tanggung jawabnya kepada rakyat jauh lebih besar. Akhirnya sang raja mengorbankan ketiga putrinya pada makhluk itu, dan berdirilah kerajaan Aurea hingga saat ini. Singkat cerita, setelah upacara selesai, Pangeran Henry berkata kepada Elodie jika ia ingin menggendongnya. Rasa curiga dan cemas Elodie pun sirna, berganti perasaan bahagia yang tak tergambarkan. Pangeran Henry lalu meminta Elodie untuk menutup mata dan beberapa jam kemudian, Elodie sadarkan diri. Dia masih selamat, tetapi sekujur tubuhnya luka akibat jatuh dari ketinggian jurang itu. Ia pun terus berteriak meminta tolong. Tak jauh dari tempatnya, Elodie melihat beberapa mahkota yang bukan miliknya. Kemudian dia juga melihat cahaya api yang muncul dari gua. Elodie mulai merasa jika dia tidak sendirian. Dia mulai berjalan ke arah gua kecil itu perlahan-lahan. Sampai akhirnya dia melihat seekor burung yang terbakar. What happened to you? Elodie menjadi takut tidak karuan. Sebab untuk pertama kalinya dia melihat hal mengerikan serta wujud makhluk besar dan ganas yang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Speak your name. Elodie. Ternyata naga ini bisa berbicara layaknya manusia. Sang naga ingin menagih hutang yang telah dijanjikan kepadanya. Ia pun mengatakan bahwa aroma darah Elodie beraroma layaknya bangsawan. Lantas saja Elodie jadi teringat upacara yang telah dilakukannya. Darahnya telah bercampur dengan darah Pangeran Henry. Sang naga lalu menyuruh Elodie lari agar perburuan ini jadi menyenangkan. Untungnya semburan itu tidak mengenai Elodie. Ia berhasil lolos dan sampai ke bagian yang paling jauh. Sang naga terus menyemburkan lahar panas sehingga kaki Elodie pun terkena sedikit semburannya. Dalam percakapannya, sang naga mengakui bahwa Elodie adalah wanita yang cerdik, berbeda dengan korban sebelumnya. Setelah itu sang naga menghentikan perburuannya untuk sementara waktu. Elodie menggunakan kesempatan itu untuk mengikat lukanya dengan sobekan gaun yang ia pakai. Lalu dia mengambil percikan api untuk menyusuri rongga sempit dan berliku. Singkat cerita, Elodie sempat terkesima melihat apa yang ada di hadapannya. Dia sampai ke sebuah tempat yang dipenuhi cahaya berwarna biru. Elodie duduk sejenak di pinggir jurang itu sambil menatap cincin pernikahannya dengan Pangeran Henry. Pernikahan yang memberikan penderitaan luar biasa baginya. Elodie lalu membuang cincin itu dengan penuh rasa amarah. Rasa benci, kesal, dan amarah itulah yang akhirnya memberikan kekuatan luar biasa untuk berjuang. Untungnya salah satu perhiasan yang dia pakai berhasil menahan tubuh Elodie. Sebuah mental luar biasa yang jarang dimiliki oleh putri kerajaan. Dia lalu bersandar di bebatuan dan melihat-lihat ke sekeliling. Ternyata cahaya itu berasal dari cacing-cacing yang bersarang di tempat itu. Cacing istimewa yang mengeluarkan cahaya berwarna biru. Elodie lalu memasukkan beberapa cacing ke dalam sobekan pakaian untuk dijadikan sumber penerangan di perjalanan selanjutnya. Tidak jauh dari tempat itu, dia melihat air yang membeku dan mengeluarkan tetesan. Elodie lalu membuka mulutnya untuk minum. Namun tanpa disadari, cahaya di atasnya semakin menggelap. Seiring sosok hitam yang perlahan-lahan mendekat. Ternyata sang naga tepat berada di atasnya dan langsung menyemburkan lahar panas. Untung saja Elodie masih sempat menghindar.
Jika terlambat sedikit saja, maka bisa dipastikan dia hanya tinggal tulang belulang. Almost caught you, little bird. Elodie lalu melihat dinding gua dan mendapati tulisan dari korban sebelumnya yang mengatakan bahwa tempat ini aman. Sang naga tidak bisa meraihnya. Elodie lalu mengamati lebih jauh lagi dan menemukan tulang belulang manusia yang bisa dipastikan adalah korban-korban sebelumnya. Yang artinya sang naga memang tidak bisa meraih tempat ini. Tetapi wanita-wanita yang pernah bersembunyi di situ tidak juga berhasil kembali hidup-hidup. Sama saja, kenyataan ini mulai membuat Elodie putus asa, memendam semangatnya, dan membuatnya mulai merasa lelah dan tertidur. Ternyata dalam tidur itu, ia diberikan sebuah mimpi keadaan para korban sebelum menjelang kematian mereka. Dan tiba-tiba saja Elodie terbangun. Awalnya Elodie menyingkirkan semua cacing itu, tetapi saat dia mulai sadar, luka bakar di kakinya sudah sembuh total. Ternyata cacing ini sangat istimewa. Selain dapat mengeluarkan cahaya, dia juga bisa menyembuhkan luka. Lalu dia menempelkan cacing itu pada lengannya yang terluka. Dan ajaibnya, luka itu langsung hilang seketika. For underestimating me. Elodie lalu bangkit kembali dan melihat peta gua yang pernah digambar oleh korban sebelumnya. Peta itu menunjukkan lokasi-lokasi yang persis pernah dia lewati. Akhirnya dengan bantuan peta itu, dia tahu kemana harus melanjutkan langkah-langkahnya agar selamat. Singkat cerita, sampailah Elodie ke sebuah gua yang dipenuhi oleh kristal. Di bawah gua kristal itu, dia menemukan sebuah mahkota. Mahkota yang menurutnya adalah milik korban yang selamat. Lalu dia mengambil mahkota itu untuk digunakan sebagai pegangan. Langkah demi langkah Elodie lewati dengan dipenuhi kehati-hatian. Saat dia sudah sampai di tengah, ternyata sang naga berhasil menemukannya. Elodie masih belum sadar jika sang naga sudah berada tepat di bawah kakinya. Dia terus mendaki sampai di mana kakinya terpeleset dan kristal yang dia pegang menjadi retak dan patah. Sebenarnya sang naga bisa saja menyemburkan lahar panas dari bawah untuk membunuh Elodie. Tetapi sang naga tidak melakukan itu dan membiarkan Elodie terus mendaki sampai ke atas. Singkat cerita, akhirnya Elodie berhasil mencapai ujung dari gua kristal itu dan melihat sebuah jalan keluar. Namun sayang sekali, apa yang dia lihat lagi-lagi membuat harapannya pupus. Ternyata jalan keluar itu berada di tengah-tengah gunung yang tinggi. Itulah mengapa sang naga membiarkannya, karena dia yakin Elodie tidak mungkin melompat dari sana. Elodie kembali putus asa. Saat dia tenggelam dalam keputusasaan, jauh di bawah sana dia melihat 4 orang berkuda sedang menuju gunung itu. Sehingga dia melihat adanya harapan untuk selamat. Tingginya gunung itu dan kencangnya angin yang menerpa membuat suara Elodie tidak terdengar. Sehingga mereka yang ada di bawah tidak menyadari Elodie yang sedang butuh pertolongan. Untungnya Elodie bergerak lebih cepat. Jika dia telat sedikit saja, mungkin saat ini dagingnya sudah habis terkoyak. Sang naga mengatakan 3 telah dirampas, maka 3 harus diberikan. Masih belum diketahui 3 hal apa yang telah dirampas dari sang naga. Yang jelas, ada 3 orang yang harus diberikan atau dikorbankan kepadanya pada waktu ini. Dan Elodie adalah orang kedua yang ditumbalkan. Di mana orang pertama adalah wanita cantik yang dia temui sebelumnya di kerajaan. Berarti masih ada 1 orang lagi yang akan dipersembahkan kepada sang naga. Dari bawah gua kristal itu, Elodie mendengar seseorang yang memanggil namanya. Oleh sebab itu, sang naga tidak jadi menghabisinya dan terbang ke tempat suara itu berasal. Ternyata di antara orang-orang itu terdapat ayah Elodie, Lord Byford. Dia membawa 3 orang bayaran untuk menyelamatkan Elodie dari sang naga. Karena mendengar panggilan itu, Elodie lantas turun ke bawah dan menyusuri sebuah jalan yang menuntunnya ke sarang sang naga itu mengeram.
Di sana diperlihatkan bangkai 3 ekor naga kecil yang sudah mengering. Sontak saja Elodie langsung teringat. Dia menelaah kembali ucapan pendeta merah itu sambil tidak henti-hentinya merasa terkejut. A creature dwelt here first, the last of its kind. Kemudian dia juga teringat kembali pesan salah satu korban yang muncul dari dalam mimpinya. Wanita itu berkata bahwa ada kebohongan dalam kerajaan ini. Potongan demi potongan petunjuk itu mulai menyatu di dalam kepala Elodie. Ditambah dia juga teringat kembali ucapan sang naga yang pernah bilang bahwa 3 telah dirampas. Kecurigaannya semakin terbukti bahwa 3 hal itu kemungkinan besar adalah anak-anak sang naga yang sudah menjadi bangkai kering. Akhirnya kejadian ratusan tahun yang lalu terkuak dengan sejelas-jelasnya, di mana dahulu saat sang kesatria bersama prajurit datang untuk membunuh sang naga, mereka menghabisi dahulu 3 anaknya yang baru saja menetas dari telurnya. Kemudian terjadilah kejadian yang seperti di awal cerita, di mana sang naga menghabisi semua prajurit yang ada, menyisahkan seorang kesatria. Ketika sang naga hendak membunuhnya, kesatria itu memohon ampunan sang naga. Sang kesatria berkata bahwa dia rela memberikan apapun untuk sang naga. Sehingga terjadilah kesepakatan bahwa kerajaan Aurea akan memberikan 3 orang putrinya untuk dipersembahkan pada sang naga di setiap generasi. Begitulah yang sebenarnya terjadi kala itu. Elodie yang masih berdiam diri di sana akhirnya melihat orang-orang terus memanggil namanya. Namun tiba-tiba saja disinilah pertama kalinya dalam hidup Lord Byford melihat makhluk yang selama ini hanya dianggap mitos saja. Dia menjadi pucat pasi dan bercucuran keringat berhadapan dengan monster sebesar itu. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan rasa takutnya. Tidak jauh dari tempat itu, Elodie menyaksikan sang naga yang sedang melilit ayahnya. Dia tetap bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Lord Byford lalu memohon kepada sang naga untuk mengampuninya. Tetapi sang naga justru menjatuhkan Lord Byford. Sang naga lalu menyuruh Lord Byford untuk memanggil anaknya Elodie, agar Elodie keluar dari tempat persembunyiannya. Karena sang naga bisa mencium aroma tubuh Elodie yang sedang bersembunyi dan mengamati tidak jauh dari tempat mereka berada. Pada kesempatan ini, Lord Byford justru berkata dengan keras supaya Elodie tidak mendengarnya. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya, dia mengakui bahwa telah melakukan kesalahan besar, yakni mengorbankan anak yang paling dia sayangi demi rakyat Byford. Sejak ayahnya berkata, hingga saat ini, mata Elodie sudah berkaca-kaca menahan air mata. Namun dia belum juga melihat kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya itu. Last chance. Pada kesempatan terakhir ini, Lord Byford berkata lebih keras kepada Elodie bahwa sebagai anak, dia harus mematuhi perintah ayahnya apapun itu. Akhirnya, sang ayah berkata, kesempatan itu pun hilang. Sang naga menjadi semakin murka dan menancapkan kukunya di dada Lord Byford. Namun Elodie tidak kuasa melihat sang ayah harus mati demi dirinya. Sang naga pun mendengar suara Elodie dan menghentikan penyiksaannya. Dia tahu kalau Elodie bersembunyi di balik pilar itu. Elodie lalu berjalan mengitari pilar agar tidak tertangkap sang naga. Namun sang naga menyadari adanya orang lain yang juga sedang bersembunyi. Di ambang kematiannya, Lord Byford memerintahkan Elodie untuk kabur menaiki tali yang dia pakai untuk turun tadi. Sebab Floria dan ibunya sudah menunggu di kapal. Sebagai ucapan perpisahan, sang ayah berkata seperti ini. Akhirnya, Lord Byford pun meninggal dunia.
Saat itu juga dari tempatnya, dia menemukan Elodie yang sedang menaiki tali untuk melarikan diri. Sehingga sang naga terbang kembali untuk mendapatkan Elodie. Saat Elodie sudah sampai di pintu keluar, sang naga menyemburkan lahar apinya. Elodie lalu menaiki salah satu kuda dan kabur secepat mungkin. Sang naga pun dengan cepat sudah terbang keluar. Elodie melihatnya dan dia merasa kalau terus menaiki kuda itu, sang naga pasti mendapatkannya. Akhirnya Elodie turun dan bersembunyi di bawah bebatuan. Sang naga yang menyadari Elodie tidak ada di sana menjadi murka sejadi-jadinya. Dia lalu menyemburkan lahar api ke segala arah sampai-sampai langit di atas gunung itu seperti terbakar. Kejadian itu pun disaksikan oleh Ratu Elizabeth. That damn girl. I knew she was trouble. Hingga malam akhirnya tiba, sang naga masih terbang mengelilingi gunung itu sambil menyemburkan lahar panas. Dan Elodie masih bersembunyi ketakutan di bawah bebatuan. Di sisi lain, dengan penuh rasa cemas, Floria dan Lady Byford masih menunggu Elodie di kapal di bawah langit yang terbakar. Tidak lama kemudian, terdengar rombongan kuda yang mendekat ke arah kapal mereka. Ternyata itu adalah Ratu Elizabeth beserta tentaranya. Mereka datang untuk mengambil Floria. Akhirnya Floria dengan mudah dibawa pergi oleh Ratu Elizabeth dan dijadikannya sebagai tumbal berikutnya. Singkat cerita, malam itu pun berlalu dan pagi datang kembali. Elodie yang tertidur di bawah bebatuan itu pun terbangun. Tidak lama dari kejauhan, dia bertemu dengan ibu tirinya. Lady Byford yang datang seorang diri tentu membuat Elodie bertanya. Where's Floria? We took her to the caves in North Place. Akhirnya Elodie meminjam kuda itu dan kembali ke dalam gua untuk menyelamatkan Floria. Di waktu yang sama, Ratu Elizabeth membawa Floria ke tempat upacara pengorbanan bersama Pangeran Henry. Tetapi Pangeran Henry menolak melakukannya karena Floria masih kecil. Akhirnya Ratu Elizabeth menyayat tangannya sendiri lalu menyatukan darahnya dengan darah Floria. Setelah itu Floria dilempar ke bawah. Singkat cerita, Elodie sudah turun ke dalam gua dan saat ini Floria sudah berada di genggaman sang naga. Elodie lalu kembali ke sarang cacing bercahaya, mengambilnya dan memotong rambutnya. Dia lalu mengumpulkan beberapa barang untuk mengelabuhi sang naga. Setelah itu, Elodie pergi ke tempat jasad ayahnya terbaring dan mengambil pedangnya. Di tempat lain, sang naga pun sudah bersiap menanti Elodie bersama Floria yang belum sadarkan diri. Dia yakin Elodie akan datang untuk menyelamatkan adiknya. Your sister will come for you. Ternyata jebakan tadi Elodie gunakan untuk menciptakan suara agar sang naga mendengarnya dan terbang ke arah jebakan itu berada. Elodie yang sedari tadi sudah memantau dari jauh menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri Floria. Butuh waktu lama untuk membuat Floria siuman, tetapi beberapa saat kemudian akhirnya dia tersadar juga dan Elodie memapah Floria untuk meninggalkan tempat itu. Teriakan sang naga itu membuat Elodie harus mengambil tindakan cepat. Dia memutuskan untuk menyembunyikan Floria terlebih dahulu dan akan memberitahu kejadian sebenarnya kepada sang naga. Sang naga lalu kembali ke tempat tadi dan mendapati Floria sudah menghilang dari sana. Dia mencium aroma tubuh Floria sambil melihat-lihat sekitar. Kemudian dengan sangat berani, Elodie menyebut namanya dari dekat. Mulai dari sini, mereka melakukan percakapan yang cukup panjang. Elodie mulai mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua telah dibohongi oleh kerajaan Aurea yang mengarang cerita palsu bahwa sang nagalah yang pertama kali memulai masalah ini dengan menyerang kerajaan Aurea. Padahal sebenarnya merekalah yang mencari masalah dengan sang naga dengan cara membunuh anak-anaknya demi kekuasaan yang mutlak. Tetapi menurut sang naga, Elodie juga termasuk bagian dari mereka. Sehingga sang naga akan membunuh semua putri kerajaan sampai akhir hayatnya sebagai bentuk balas dendam. We are not their daughters. More lies.
Ternyata selama percakapan itu, sang naga menyudutkan Elodie hingga langkahnya tidak terasa sudah menyentuh tepi jurang di belakangnya. Pada momen singkat itu, Elodie masih sempat menancapkan pedangnya ke mulut sang naga. Ternyata semburan api itu belum membunuh Elodie. Dia masih hidup, namun luka tidak bisa dihindari. Tak lama kemudian, Floria datang melemparkan sebuah pedang. Namun sebelum dia berhasil memegangnya, sang naga berhasil menghentikan Elodie. Saat Elodie sudah tidak berdaya, sang naga berkata bahwa Elodie akan merasakan derita yang dialami oleh anak-anaknya. Naga itu mulai menyiksa Elodie dengan menancapkan kukunya ke tulang rusuk Elodie. Siksaan itu ternyata tidak menghentikan Elodie untuk berpikir jernih. Dia kemudian mengambil belati yang selalu dibawa dan menancapkannya di mata sang naga. Perlawanan Elodie adalah bentuk dari sebuah keberanian luar biasa yang tidak dimiliki oleh putri kerajaan manapun. Seorang gadis yang kekuatan dan ketangkasannya sebanding dengan seekor monster. Setelah itu, Elodie mengambil pedang tadi dan menghunuskannya kepada sang naga. Luar biasa sekali. Elodie berhasil menusuk sang naga di bagian lehernya. Dia tidak menyangka jika gadis yang menurutnya lemah ternyata bisa memberikan luka yang cukup parah. Saat ini, mereka sama-sama terluka parah. Dengan terpincang-pincang, sang naga mengikuti Elodie yang terus berjalan membelakanginya. Saat Elodie sudah berdiri di dekat sebuah pilar besar, sang naga berkata bahwa Elodie harus menerima takdirnya, yakni mati sebagai persembahan. Sebagaimana sang naga juga telah menerima takdirnya kehilangan anak-anak tercintanya. Namun Elodie menolak takdir itu, sebab dia dan semua wanita yang pernah dikorbankan oleh kerajaan tidak pernah menanggung dosa apapun. Lalu Elodie menantang sang naga untuk membakarnya. Akibat terkena semburan apinya sendiri, saat ini sang naga benar-benar tidak berdaya. Elodie lalu mengambil pedangnya dan mendekati sang naga yang sudah terkapar lemah. Setelah itu, Elodie menunjukkan lukanya. My sister had this too. That is how they make us royal. Dengan kata lain, kerajaan Aurea telah berhasil menipu sang naga. Akhirnya, sang naga menerima kenyataan itu dan meminta Elodie membunuhnya. Ternyata Elodie tidak melakukannya dengan alasan dia tidak mau diperintah oleh siapapun. Dia sudah muak. Pikirnya, jika sang naga mati, maka kerajaan Aurea akan sangat diuntungkan. Kerajaan tidak perlu menerima akibat dari kesalahan yang sudah mereka lakukan berabad-abad. Oleh karena itu, Elodie mengambil beberapa cacing dari kolam di dekat sang naga, lalu dia meletakkan cacing-cacing itu pada luka sang naga untuk menyembuhkannya. Sebuah tindakan yang sungguh luar biasa. Pagi pun datang kembali. Saat ini, kerajaan Aurea sedang melakukan upacara pernikahan yang ketiga untuk melengkapi persembahan kepada sang naga. Sebuah koin emas menggelinding ke tengah keramaian hingga mengalihkan perhatian Ratu Elizabeth dan Raja Roderick. Ratu Elizabeth lalu memungut koin itu dan menghadap ke arah koin itu datang. Apa yang dia lihat sungguh sangat di luar dugaan. Ternyata Elodie muncul dengan raut wajah penuh amarah. Pangeran Henry dan seluruh penduduk kerajaan nampak sangat terkejut melihat Elodie yang masih hidup. Kemudian sang ratu melarang Pangeran Henry untuk menjelaskan perbuatannya kepada Elodie. Lalu Elodie bertanya, apakah wanita ini adalah korban ketiga? Pangeran Henry kemudian menjawab bahwa dia adalah yang terakhir. Setelah itu, dia akan bebas menikahi siapapun. Sang ratu kemudian menyela pembicaraan. You know nothing of our story. Untuk sejenak, Elodie masih terdiam. Kemudian dia menghadap mempelai wanita dan berkata bahwa Take your family and run. sang ratu masih belum mengerti bahwa saat ini keadaan telah berbalik. Dia tetap saja merasa angkuh dan besar kepala. Lalu Elodie menimpali ucapan itu dengan berkata bahwa bukan dirinya lah yang seharusnya mereka takuti. Sebab bukan Elodie lah yang akan menghukum kebiadaban mereka, melainkan
Seluruh kerajaan dibuat lari tunggang langgang saat melihat naga besar yang muncul di atas mereka. Raut wajah Pangeran Henry dan Ratu Elizabeth kini telah berubah total saat sang naga mengaum tepat di depan wajah mereka. Tubuh mereka pun menjadi kaku, walau hati mereka berkata untuk lari. Kematian sudah tidak bisa dihindari. Akhirnya, sang naga memberikan hukuman kepada orang-orang yang sangat pantas untuk menerimanya. Semburan itu pun akhirnya meruntuhkan kerajaan Aurea yang telah berjaya selama ratusan tahun. Kerajaan yang berdiri di atas darah manusia tidak bersalah pastinya akan berakhir secara sengsara, karena karma pasti ada. Akhirnya, Elodie kembali ke utara membawa sang naga untuk berdampingan selamanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana positif agar hidup jauh lebih interaktif, bukan malah menjadikannya sebagai tempat persaingan sehingga menciptakan keasingan. Terima kasih and see you next time.